Kita semua kan suka ya yang namanya diskon. Tapi tunggu dulu, kalau ada agen asuransi yang nawarin potongan harga dari kantong pribadinya, itu bukan berarti Anda lagi beruntung. Justru, itu tanda bahaya besar. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar tuntas kenapa diskon semacam ini bisa jadi salah satu keputusan finansial terburuk yang pernah Anda ambil. Coba deh bayangin situasinya. Anda udah oke mau beli polis. Terus tiba-tiba si agen bisik-bisik. Nanti saya kasih cashback deh dari komisi saya. Kedengarannya kayak rezeki nomplok ya kan? Kesempatan emas yang harus langsung diambil? Atau ini justru jebakan yang harus dihindari jauh-jauh? Nah, ini dia pertanyaan inti yang akan kita jawab bareng-bareng. Jadi, apa sih sebenarnya harga yang harus kita bayar buat diskon itu? Yuk, kita bedah lebih dalam. Keuntungan sesaat yang kelihatannya manis di awal itu sebenarnya adalah pintu gerbang menuju masalah yang jauh-jauh lebih serius buat Anda sebagai pemegang polis. Pertama, dan ini penting banget, layanan purna jualnya bakal hilang. Gini deh logikanya, agen asuransi itu kan dapat penghasilan dari komisi. Kalau komisinya udah dikasih ke Anda, terus apa dong insentif mereka buat ngangkat telepon pas Anda lagi butuh bantuan? Pas lagi pusing-pusingnya ngurus klaim, Anda malah ditinggal sendirian. Nah, ini dia masalah berikutnya. Fokus si agen jadi geser total. Tujuannya bukan lagi nyariin perlindungan terbaik buat Anda dan keluarga, tapi cuma satu, kejar target penjualan secepatnya. Mereka jadi nggak peduli lagi sama kebutuhan Anda. Risikonya, Anda bisa berakhir beli polis yang salah, yang sama sekali nggak melindungi Anda pas lagi butuh-butuhnya. Ini resep jitu menuju bencana. Asuransi itu kan komitmen jangka panjang ya, puluhan tahun. Ini maraton, bukan lari sprint. Nah, agen yang suka kasih jalan pintas kayak gini biasanya cuma pemain musiman. Mereka datang, ngejar target dengan segala cara, dapat bonus, terus hilang. Dan Anda ditinggalin gitu aja dengan polis yang rumit tanpa ada satu orang pun yang bisa dihubungi buat nanya-nanya. Coba deh kita timbang. Di satu sisi, ada keamanan finansial keluarga dan masa depan Anda. Di sisi lain, cuma ada penghematan receh sesaat. Apakah pertukaran kayak gini sepadan? Tentu aja enggak. Ini pertaruhan yang sama sekali nggak masuk akal. Oke, sekarang kita geser sedikit ya. Kita perlu tahu kalau praktek ini bukan cuma nggak etis atau jelek, tapi juga secara tegas dilarang oleh hukum. Ada alasan regulasi yang sangat kuat di baliknya, dan ini penting banget buat kita semua pahami. Dan ini dia, wasitnya, OJK, atau Otoritas Jasa Keuangan. Penting buat dicatat, aturan soal premi ini bukan bikinan perusahaan asuransi loh, tapi langsung dari regulator negara. Tujuannya cuma satu, melindungi Anda, sang konsumen, dari praktek-praktek yang merugikan. Alasan dibalik larangan OJK ini jelas banget. Semuanya itu demi melindungi kita sebagai konsumen, menjamin semuanya transparan dan adil, mencegah penipuan, sekaligus menjaga integritas profesi agen. Dan yang paling krusial ini buat mastiin perusahaan asuransinya tetap sehat secara finansial, biar sanggup bayar klaim kita di masa depan. Ini adalah ekosistem yang dirancang untuk keamanan kita bersama. Nah, kita sekarang sampai di bahaya yang paling kritis. Diskon ilegal ini bukan cuma soal layanan yang jadi jelek ya. Ini bisa bikin seluruh polis asuransi yang udah Anda bayar bertahun-tahun itu jadi nggak ada harganya sama sekali. Cuma selembar kertas. Jadi apa sih bedanya secara nyata? Yuk kita bandingkan langsung. Perbedaannya ini bakal bikin Anda mikir 1000 kali deh sebelum tergoda sama tawaran diskon beginian lagi. Lihat deh, perbandingannya kayak langit sama bumi. Kalau pakai jalur resmi, polis Anda dijamin sah. Proses klaim lancar, dan Anda bisa tidur nyenyak. Tapi kalau lewat jalur diskon, wah, keabsahan polis Anda dipertanyakan. Klaim terancam ditolak mentah-mentah, dan yang tersisa cuma rasa was-was. Ini bukan beda tipis, ini jurang pemisah antara rasa aman dan risiko total. Dan ini bukan cuma merugikan Anda loh. Praktek ini adalah situasi kalah-kalah untuk semua pihak. Anda sebagai nasabah mempertaruhkan seluruh jaring pengaman finansial Anda. Sementara si agen, dia mempertaruhkan seluruh karir profesionalnya. Karena sanksi dari OJK itu berat banget. Nggak ada yang menang di sini. Oke, kita udah tahu semua bahayanya. Sekarang, bagian yang paling penting, gimana caranya kita melindungi diri sendiri. Yuk kita bahas langkah-langkah praktis yang bisa langsung Anda terapkan. Ini dia yang harus Anda lakukan. Pertama, selalu pertanyakan asal-usul diskonnya. Ini resmi dari perusahaan atau bukan? Kedua, fokuslah pada nilai, bukan cuma harga. Agen yang baik akan menjelaskan gimana polis itu melindungi Anda jangka panjang. Ketiga, pastikan agen Anda punya lisensi resmi. Dan keempat, jangan takut buat melaporkan kalau ada tawaran yang mencurigakan. Dengan begini, Anda yang pegang kendali. Ingat ya, ini beda dasarnya.
Agen yang profesional itu menjual rasa aman dan layanan, mereka membangun benteng keamanan buat Anda. Sedangkan agen yang nawarin diskon pribadi, itu cuma jual selembar kertas murah. Jadi pilihlah arsitek masa depan Anda, bukan sekedar pedagang obrolan. Pesan ini penting banget, jadi mari kita ulangi sekali lagi ya. Masa depan Anda terlalu berharga untuk dipertaruhkan demi diskon sesaat. Coba deh resapi kata-kata itu. Jadi, saya akan tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Asuransi yang Anda miliki saat ini, apakah dibangun di atas fondasi yang kokoh atau di atas jalan pintas yang rapuh dan penuh risiko? Pilihlah dengan bijak, karena saat badai kehidupan datang, hanya fondasi kokoh yang akan benar-benar menyelamatkan Anda.